kelemahan pemerintah. Nanti Pak juga saya akui cara pandang Pak Tobing yang saya selalu sedikit marah. Selalu bilang ini aparat negara, dia ini apa negara, bedakan antara sipil dan militer. Sehingga itulah yang dijual belikan sehingga militer tidak bisa bergerak. Nah, ini yang salah, terlalu banyak toleransi. Sebenarnya kalau negara kita tidak ada toleransi sebagai pemangku jabatan, dalam arti tidak ada toleransi mereka melawan Pancasila dan negara kita Pak udah aman, udah tentram. Kemudian tidak pandang bulu agama mana untuk pembangunan. Dikasih ke semua ini dari Sabang sampai Merauke. Tidak mau lihat dia dari agama mana untuk anggaran pajak negara diberikan kepada orang-orang tertentu. Kan sudah gejala sekarang jelas, Pak. Jelas. Negara memberikan subsidi kepada ormas-ormas Islam untuk meraup suara supaya dia menguasai negara. Kan itu gejala di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dari dulu mereka ciptakan. Tetapi negara tutup mata. Berpolemiklah dia di mimbar. Begini, begitu, begini, begitu. Tetapi bukan begitu caranya. Kalau dia jujur, saya bilang tadi, ya mungkin Pak Tobing saya sedikit melebar. Kemarin Ibu Sri Mulyani, setelah ditanya pajak kita berapa? 2.500 triliun lebih. Ya kalau pajak itu disalurkan kemana Bu? Dia bilang ke jalan, bendungan. Para purnawirawan katanya mendukung Anies. Coba. Besok kita buka lah. Ini kan berkelanjutan. Ini paradigma dari mana? Nggak tahu. Ya ini kasus apa pelumpang ini jadi ramai kan ini? Yeah. Makan korban kan? Makan korban kan? Dulu saya waktu Danrem itu pelumpang Pertamina itu satuan saya itu menjaga itu loh, satu peleton. Di sana tidur. Biar tahu aja, karena saya paling dekat. Komandan resimen waktu itu di Priok. Karena ancaman bisa saja dari teroris, bisa dari apa. Ini nggak tahu ini kebakaran meledak ini gara-gara apa, nggak tahu juga saya. Saya belum membaca ya, cuman tadi ada sekedar saya lihat di TV atau di WA. Coba. Apa ini? Saya. Silakan Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Oke Pak Teddy. Ya Pak, jujur aja, saya dari tadi ikuti ceramah daripada Pak Tobing berbicara tentang paradigma dan terminologi, oke? Saya ini orang pemahaman dalam konteks saya coba memahami definisi paradigma dan apa tadi yang satu itu, tapi saya sudah memahami Pak. Ini memang ini terjadi misunderstanding lah atau miscommunication, atau Bapak di sana saya di sini kita. Artinya saya sedikitnya tidak memahami ya apa yang diajarkan di sekolah atau diajarkan Bapak di pendidikan dulu. Ya itu yang harus diberikan pencerahan bagi kami yang tidak tahu. Nah inilah salah satu pemahaman sehingga Pak Tobing sambil marah berbicara tentang terminologi kok enggak tahu. Iya kan, itu juga pejabat tidak tahu. Ya, ya. Kemudian Pak ada lagi satu bahasa yang yang dikatakan Presiden masalah kalimat moderasi. Ya, itu pun kadang-kadang itu cuma bahasa politik. Tapi pemahaman moderasi jangan terjebak. Kadang-kadang cuman orang bilang cuma retorika orasi belaka. Tetapi dalam realisasi tidak ada. Itu kan yang kita inginkan, adakan suatu pernyataan dan harus direalisasikan, dan muncullah kalimat moderasi. Ini saya nggak masuk pokok ke substansi itu Pak. Saya masuk ke kiranya Bakin ada mendengar atau Pak Jenderal Margono anak buahnya mendengar. Saya Pak kalau sebagai seorang negarawan sejati saya akan begini. Umpamanya Pak, Margono ini menjadi seorang pangap atau menjadi seorang apa di negara kesatuan di bidang TNI, ini adalah pesanan-pesanan partai politik. Itu Pak realitas lah. Pak Tobing jangan menyangkal itu. Itu Pak, itu dari dulu.
dari orang-orang partai ini, dari orang-orang sipil ini bikin pesanan, si A ini yang jadi ini, si B ini yang jadi itu. Itu biasa terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kalau saya menjadi seorang perwira sejati, TNI sejati, saya akan katakan bahasa seperti ini ya. Umpamanya saya menjadi seorang pangap. Saya dihidupkan di negara kesatuan Republik Indonesia didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan terdiri dari beberapa suku bangsa dan beberapa agama yang ada. Saya dalam darah saya nggak mau pandang Islam, Kristen, partai mana. Jikalau ada indikasi untuk mengkonflikkan negara, untuk memisahkan dari negara, saya hantam. Saya tidak pandang bulu. Dia mau menteri, mau siapa, saya tidak akan pandang bulu. Inilah ungkapan sejati yang saya mau tunggu dari seorang perwira asli seperti Bapak Tobing. Pasti Pak Tobing kalau jadi pemimpin ya akan mengatakan seperti itu. Ada indikasi ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia, saya tidak akan tolerir dalam bentuk apapun. Yang penting dalam satu kerangka negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Coba saya mau dengar. Adakah berani TNI berbicara seperti itu? Polri berbicara seperti itu? Karena mereka tidak mampu bicara seperti itu karena mereka pesanan untuk duduk sebagai kepala. Kalau yang saya bilang tadi, mungkin kalau darah saya menjadi seorang pangap, umpamanya saya, Pak, bahasa saya akan saya ekspresikan seperti itu. Saya tidak peduli. Kamu mau agama apa? Kamu mau di partai mana? Kamu mau menteri siapa? Saya angkat. Kalau ada indikasi Anda untuk memecah belah negara Republik Indonesia, itu saya angkat topi. Kenapa ada pengalaman seperti ini, Pak? Seperti Dudung lakukan. Itu kenyataan. Sebenarnya waktu Dudung melakukan hal di Jakarta, apa jadinya, Pak? Tentram kan secara otomatis. Kemudian banyak partai-partai, banyak orang pemerintah tidak ingin dia lakukan seperti itu. Salah satu wakil presiden. Itu udah rahasia umum, Pak. Saya nggak usah ungkapkan sini, nanti Bapak Tobing bilang, Teddy buktikan. Itu Pak, hampir. Kalau saya jujur aja, saya random ambil 10 orang, 11 orang bilang sama, yes. Pak, kedua, saya bilang, waktu saya di Manado, Pak, jujur saya bilang, orang Irian Jaya yang sekolah di FISIP, salah satu adalah gubernur Irian Jaya yang ketangkap, lulusan FISIP, Universitas Samratulangi. 10 orang saya tanya. 11 menyatakan mereka tidak ingin bersatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu udah dikasih dana sekolah. Tapi ini bukan saya mau framing, enggak. Coba Pak Tobing ke Manado. Ke IKIP Manado di Tondano. Ambil 1 orang dari Irian yang sekolah di sana. Bahasanya sama. Mereka enggak mau pisah. Tetapi Pak, kalau Pak Margono tanya sama saya, kalau Anda seorang intelektual, apa pesan Anda supaya mereka tetap satu dengan negara kesatuan Republik Indonesia? Ya mudah-mudahan kiranya sekali-kali lah pemangku jabatan terkenal, mau menteri lah, Kapolri masuklah ke Zoom ini. Karena Zoom ini hampir semua negara mendengarkannya dan sebagian rakyat Indonesia mendengarkannya. Ya, saya bilang masuk supaya kita diskusi bersama bagaimana kita memampukan kita untuk Papua itu bisa satu terus dengan Indonesia. Seumpamanya Pak Margono tanya sama saya, Pak Teddy, you punya ide ya? Bagaimana Irian itu, Papua itu bisa satu? Saya bilang, saya punya ide, bangun gereja besar di sana. Bangun gereja besar. Di mana tempat ada itu bangun gereja. Bagaimana Pak? Jujur aja, kenapa ada dosa negara terhadap Papua? Karena setiap program pemerintah untuk Papua didahului dengan nebengnya Islam itu. Tapi mereka tidak percaya sama saya. Karena ada apa Pak? Boncengan. Saya bilang, boncengan Islam di dalam kutipnya. Nggak tahu Islam garis keras atau apa. Sekarang kalau saya ditanya, saya bilang, di kota itu yang di mana mereka bangun gereja. Nanti kamu bisa koordinasi, mereka akan sadar karena di Papua itu mereka tidak mendengar siapa-siapa kecuali pendeta. Kecuali saya bohong.
Nah, itu negara, oleh sebab itu Papua itu dia sampai kiamat tetap akan merdeka. Saya ulangi lagi, waktu saya kuliah 30 tahun lalu, orang Irian Jaya bahasanya sama. Mereka ingin memisahkan negara. Tetapi saya tahu penyakitnya. Karena Islamnya ini, gejala-gejala Islam, anak-anak diambil, bawa ke Jawa, dididik di pesantren, pemuda digodok. Kan gejala-gejalanya udah kelihatan sekarang, Pak. Yang saya bilang kenapa Papuanya itu, ya Pak, kalau Pak Tobing, saya nggak bohong kalau Pak Tobing ke Google ketahuan si Matius itu apa, dari Kristen ke Islam, kasih duduklah dia sebagai Kapolda, tetapi tidak ada penyelesaian. Margono salah lah Pak, kalau bawa cangkul musuh orang Irian kerja, itu bukan pendekatan, itu pendekatan lama itu Pak. Pendekatan lama itu yang kasih cangkul, itu gaya PKI juga sama, kasih cangkul supaya bukanlah pendekatannya. Saya ulang, bangun gereja besar. Siapa yang akan mendidik mereka untuk menjadi satu negara adalah pendeta dan pelayan gereja di sana. Ini kalau mendengar ya, saya harapkan pemangku jabatan di mana saja dengar ini. Ya dengar, mau Margono lah, kira-kiranya anak buah Margono dengar. Dan kadang-kadang saya bilang, Pak Margono masuklah ke ke Galarua atau pejabat mana, supaya kita diskusi sehat. Kami ini cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kayak Pak Tobing. Saya juga Pak Tobing lagi berbicara tadi sama dengan pemikiran saya. Negara kita itu hukum yang utama Pancasila, kemudian landasan konstitusi itu selalu Undang-Undang Dasar 45. Sehingga yang dibawanya melawan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu sudah melanggar negara. Tangkap itu. Sekarang saya tanya, kalau Pak Tobing sejati orang militer, kenapa PKS tidak didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dibiarkan secara legal berdiri sebagai partai yang kuat di negara kesatuan Republik Indonesia? Saya tanya, di mana kelemahan pemerintah? Nanti Pak juga saya akui cara pandang Pak Tobing yang saya selalu sedikit marah. Selalu bilang ini aparat negara, dia ini negara, bedakan antara sipil dan militer. Sehingga itulah yang dijual belikan sehingga militer tidak bisa bergerak. Nah, ini yang salah, terlalu banyak toleransi. Sebenarnya kalau negara kita tidak ada toleransi sebagai pemangku jabatan, dalam arti tidak ada toleransi mereka melawan Pancasila dan negara kita Pak udah aman, udah tentram. Kemudian tidak pandang bulu agama mana untuk pembangunan. Dikasih ke semua ini, dari Sabang sampai Merauke. Tidak mau lihat dia dari agama mana untuk anggaran pajak negara diberikan kepada orang-orang tertentu. Kan sudah gejala sekarang jelas, Pak. Jelas. Negara memberikan subsidi kepada ormas-ormas Islam untuk meraup suara supaya dia menguasai negara. Kan itu gejala di negara kesatuan Republik Indonesia yang dari dulu mereka ciptakan. Tetapi negara tutup mata. Berpolemiklah dia di mimbar. Begini, begitu, begini, begitu. Tetapi bukan begitu caranya. Kalau dia jujur, saya bilang tadi, ya mungkin Pak Tobing saya sedikit melebar. Kemarin Ibu Sri Mulyani, setelah ditanya, pajak kita berapa? 2.500 triliun lebih. Ya, kalau pajak itu disalurkan kemana, Bu? Dia bilang ke jalan, bendungan. Oke, saya sudah ngerti lah maksudnya ya. Hilang mungkin apanya, baterainya habis atau apanya itu loh. Jadi begini, inilah yang saya bilang, sejak reformasi terjadi pergeseran paradigma. Karena kekuatan TNI itu, bagaimana mempreteli kekuatan TNI? Karena TNI itu alat politik negara dulu. Ya, kekuatan TNI harus dipreteli karena kekuatan negara ini, kekuatan negara ada di sana. Kenapa Amerika nggak berani perang terbuka sama Cina? Nanti kita buka sejarahnya bagaimana Cina dulu mendukung Korea Utara. Ya, nggak bisa itu direbut Korea Utara sama Amerika.
Ya. Cuman dia bisa sampai ke garis batas antara Korea Utara sama Korea Selatan. Makanya ada Korea Selatan. Kalau Amerika mampu dulu, mungkin Korea tuh nggak terbagi dua. Itu contoh. Saya kasih tahu. Nah sekarang kita berpikirnya beginilah. Sejak diadakan perubahan paradigma. Paradigma itu apa? Kan saya udah katakan, landasan pemikiran di mana kita hidup. Di mana kita berkehidupan, berkebangsaan, dan bernegara. Itulah paradigma. Seperti apa? Ikan dengan air. Bisa ikan hidup di darat. Kalau ditanya, hai sang ikan, Anda mau hidup di darat? Boleh. Tapi mati. Itulah paradigma. Sama dengan konstitusi dan Pancasila ini. Begitu itu diapakan, bubar negara ini. Mati. Makanya sudah berkali-kali saya bilang, NKRI harga mati, NKRI harga mati, kok masih dipakai terus. Mati. Gara-gara apa? Paradigmanya. Nah, berubah sekali. Di mana TNI dipreteli? Di undang-undang. Baca ya, hati-hati terminologi. Undang-undang Tentara Nasional Indonesia. Artinya apa? Undang-undang institusi kan? Tapi dulu namanya apa? Undang-undang keprajuritan. Kenapa undang-undang pertahanan? Kenapa bukan undang-undang Kementerian Pertahanan? Halo? Coba. Polisi lain lagi coba. Bukan undang-undang Polri itu Polisi Republik Indonesia, tapi undang-undang kepolisian. Kata keadaan. Kata sifat. Jadi jangan dijadikan benda. Nah, paradigma kemudian tadi, kenapa calon-calon para panglima TNI mau di fit and proper test? Itu paradigma juga. Kerangka landasan pemikiran memilih panglima TNI di fit and proper test. Fit and proper. Itu semua perwira ada datanya sejak dia masuk sampai dia lulus. Ada datanya. Ya boleh saja kalau Pak Teddy bilang, wah ini memang sudah di framing. Ya betul. Di framing malah apa? Fit and proper test. Dulu saya yang paling ribut itu masalah undang-undang TNI. Apa ini undang-undang TNI? Tanya itu Pak Salim Said sama Theo Sambuaga. Mereka juga termasuk terlibat di situ. Tetapi dia menyalahkan jenderal-jenderal TNI. Loh, senior Anda aja setuju kok, katanya. Ya, karena waktu itu kita kena stroke semuanya. Gara-gara reformasi. Inilah hebatnya politik kan. Saya sudah katakan paradigma itu salah. Mereka menerjemahkan apa yang dikatakan Clausewitz. Ya. Perang itu merupakan kelanjutan dari politik. Tapi bukan dari partai politik. Jangan salah. Politik di situ politik negara. Bukan politik partai. Ketika para partai ini berkuasa di DPR, jadi zombie itu, seolah-olah dia yang menentukan semua. Sampai kemarin alutsista aja dia nggak ngerti aja masih bicara tentang itu. Mana? Iya, nggak ngerti alutsista. Tanya kalau soal alutsista sama saya lah. Saya kepala pusat kajian strategi itu berapa tahun saya mengkaji alutsista. Bahkan saya gara-gara itu dimarahin kan. Alutsista ini jelek Pak. Nice to have. But it's not necessarily. Ibarat kalau kita punya Mercy, nggak bisa kita pakai di gunung. Saya sampai begitu, waduh, saya dimaki-maki ya, biarlah. Memang pangkat saya bintang 1 kan, yang maki-maki bintang 4. Memang saya digaji untuk dimaki kan, untuk dimarahi. Jadi masalah fit and proper test inilah yang menjadi, itu jadi ragu-ragu. Saya kasih tahu ya, ini banyak sekali, ya, Pinaka Baladika, nilai-nilai perjuangan 45. Nilai-nilai semangat 45 itu udah luntur, bahkan sudah tergores, tergerus. Ya, contoh, Kepala Staf Angkatan Perang, Pak TB Simatupang dulu. Berani dia menyampaikan kepada Presiden, mohon maaf Bapak Presiden. Baca aja di riwayatnya itu.
Ya, saya sampai mempelajari kenapa dia berhenti, mengundurkan diri kan. Itu gentleman. Sekarang kan saya bilang, berbahayanya kalau tidak karakter. Identitas TNI itu jelas. Ya, prajurit rakyat. Berjuang untuk rakyat. Ya, prajurit patriot, prajurit profesional. Itu identitas TNI. TNI adalah satu-satunya yang punya karakter, tidak boleh diperjualbelikan. Tapi ini udah nggak ada, udah hilang. Gimana? Saya dulu kebetulan ayah saya angkatan 45 ya. Masih merasakan saya bagaimana jiwa korpsnya mereka itu. Angkatan 45. Tidak saling bergelut. Kalau kita ini renang kata. Tahu nggak renang kata? Nah, kalau memang saya nggak mampu jadi panglima, ya jangan jadi panglima. Itu gentleman. Nah, tetapi gara-gara paradigma fit and proper test, saya mau tanya, Panglima Singapura di fit and proper test nggak di depan anggota DPR? Panglima Thailand di fit and proper test nggak? Nggak ada. Indonesia aja sejak reformasi, sejak zaman dulu juga nggak ada. Pak Harto menentukan panglima siapapun. Ini di fit and proper test. Tapi ya fit and proper test itu kan hanya pre-memori. Pre-memori kan? Kalau calon tunggal lagi. Jadi fit itu dicek apakah jasmaninya itu sehat. Ya, proper itu apakah dia punya kompetensi. Ya kita bisa lihat, tadi kan saya bilang, siapa saja bisa jadi panglima TNI, tapi dia punya kepemimpinan enggak? Punya karakter dan kompetensi. What is karakter? Rela berkorban, jujur, bertanggung jawab, berani. Berani. That's the way. Dulu Pak TB Simatupang ini ketika saya baca ya, dia mengatakan ke Presiden, Bapak Presiden, janganlah berpakaian seperti militer terus-menerus. Nah, Bung Karno nggak suka. Tapi dia tidak dipecat, dia mengundurkan diri karena tidak sesuai. Ya, Pak Hatta juga demikian. Itu yang orang-orang punya karakter. Kalau sekarang, kalau bisa, ya berenang kata. Tahu berenang kata nggak? Supaya saya jadi apa? Tapi kan saya katakan, leadership is not a position. Apakah dia Panglima TNI? Is not a title. Apakah titelnya profesor, doktor, ya, pangkatnya jenderal bintang 4. Tapi what is actionnya? Dia meninggalkan legasi apa tidak? Dia bertindak, kalau di militer itu ya, seorang panglima itu dia komandan. Dia pelatih utama, dia penasehat. Ya, dia juga hakim. Dia juga saudara. Coba nonton film-film itu. Kalau kalau seperti Korea, komunis itu komrad. Apa artinya komrad? Semua jadi saudara dia, semua jadi sahabat dia. Ini yang menjadi masalah, ini tidak tertanam. Saya mengerti itu apa? Karena anak saya sendiri sekarang. Setiap pulang kalau saya tanya, sampai sekarang takut pulang. Tahu nggak? Karena kalau pulang ke rumah ini pasti saya marahin dia. Saya tanya dia. Bayangkan. Jadi mohon maaf, Pak Teddy, ini kita sudah dibelenggu kan saya bilang. Dibelenggu sama paradigma. Ada konsep bagaimana menghancurkan kekuatan militer. Ya, di era modern ini. Ya itu tadi, dengan politik. Coba bayangin ya, ketika reformasi, waduh, saya hampir dipecat dari Sesquad, gara-gara sipil-sipil itu ngomong. Masalah hubungan sipil militer. Militer adalah objek. Coba. Oh, saya nggak mau. Objek dari mana? Kau pakai doktrin mana? Hah? Kau pakai doktrin mana? Indonesia enggak. Bukan objek kita. Kita jadikan objek. Objek sipil. Ah, itulah konsep luar negeri. Betul Pak, benar. Tuh, coba buka. Mari kita buka nanti ya. Hubungan sipil militer yang dikembangkan di Indonesia. Masuk pula dosen-dosennya ke Sesquad. Saya ribut sama dan Sesquad itu. Ini apa ini orang ini? Belajar dong sama kita.
Saya sampai mau dikeluarkan tuh dari sesquad. Nah, terus saya bilang sama yang mengantarkan perintah bahwa Pak Tobing harus segera mengemas pakaiannya. Waktu itu saya sedang ya sekolah sama Muldoko sama Leduik sama adik-adik itu. Ya, terus saya bilang, Pak, ini sesquad. Kebetulan Susdandrem di sesquad. Saya bilang apa? Ini adalah pendidikan tertinggi di Angkatan Darat. Saya tahu doktrin. Saya bilang sama yang mengantar surat, saya minta dibuka Dewan Kehormatan. Siapa yang salah? Akhirnya nggak berani itu saya dikeluarkan. Saya tantang dia, mau saya ditaruh ranking berapa? Persoalan. Nggak perlu ranking. Ya, itu adalah selection. Saya waktu itu langsung ngomong, saya tidak mau jadi Danrem, biarpun Susdandrem. Dipaksa sama Wakasat waktu itu, dipaksa sama Kasat. Kamu kenapa nggak mau jadi Danrem? Nggak jadi jenderal. Kalau kau nggak jadi Danrem. Saya bilang tidak, Pak. Saya ada tugas yang lebih berat. Amin. Nah itu, tanya itu. Yang masih hidup tanya. Sampai dibilang, kamu nggak mau jadi Danrem karena Danremnya Danrem kering ya? Apa pula Danrem kering, Danrem basah? Udah Bing, kamu Danrem Pekanbaru nggak? Atau di Sorong? Enggak lah. Udah bukan waktunya saya lagi. Waktunya junior-junior saya jadi Danrem. Sampai saya ngomong gitu, peduli amat. Makanya saya terhambat. Coba suruh ngomong itu. Yang mengaku jenderal ini ada lagi nih. Ini ada masalah juga ini. Para purnawirawan katanya mendukung Anies. Coba. Besok kita buka lah. Ini kan berkelanjutan. Ini paradigma dari mana? Nggak tahu. Ya, ini kasus apa Pelumpang ini jadi ramai kan ini? Makan korban kan? Makan korban kan? Dulu saya waktu Danrem, itu Pelumpang Pertamina itu, satuan saya itu menjaga itu loh, satu peleton. Di sana tidur, biar tahu aja, karena saya paling dekat. Komandan resimen waktu itu di Priok. Karena ancaman bisa saja dari teroris, bisa dari apa. Ini nggak tahu ini kebakaran meledak ini gara-gara apa, nggak tahu juga saya. Saya belum membaca ya, cuman tadi ada sekedar saya lihat di TV atau di WA. Coba kita bahas besok. Jadi mohon maaf ya, memang sudah di-framing, sudah dibingkai. Supaya TNI itu tidak bisa bermanuver. Ya. Tidak bisa bermanuver, tapi salah pemahaman. Ingat ya, kita itu sebagai pemimpin harus memiliki apa? Best knowledge. Best knowledge aja nggak cukup. Tapi harus best understanding. Paham. Jangan gagal paham. Ini pahamnya sudah gagal, makin gagal paham lagi. Makin kacau kita. Kenapa? Harus best knowledge, best understanding. Karena nanti harus apa? Best decision making. Karena hidup ini adalah keputusan. Apapun yang terjadi di negara ini, apakah keputusan saya sudah berdasarkan amanat pembukaan konstitusi? Apakah keputusan saya berdasarkan undang-undang yang diciptakan zombie-zombie yang di DPR itu? Ini berjago. Nah, itulah hati-hati. Hati-hati. Oke, ready. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,